Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh. Yang baru bangun cuci muka dulu ya, biar tidak ada kotoran mata itu istilahnya itu. Kita lanjut ke masalah. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai backchanneling, kita lanjut ke masalah the future event ya. Thing di halaman 36, things to remember. Nah, di sini in 10 years, what will remain in your hometown? Dalam 10 tahun, apa kira-kira yang akan terjadi di sekitarmu atau di rumahmu? What about the building that has become the landmark of your city? Apa kira-kira bangunan yang akan menjadi landmark atau ciri khas dari kotamu? What about the situation of the country, the economy, and the culture in the future? Apa kira-kira bagaimana kira-kira situasi negara, ekonominya bagaimana, juga mengenai kebudayaan yang akan datang. Nah, ini kan mestinya ada perubahan ya. Dulu kalau waktu Pak Jul itu SD itu nggak ada yang namanya smartphone. Sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu bahkan SD, SMP, SMA itu semuanya sudah pegang smartphone. Nah, itu kan berarti ada perubahan. Seperti itu. Here are the phrases used to express the future. Nah, di sini ada beberapa frase yang mengekspresikan mengenai hal yang akan datang. Nah, cirinya apa? Cirinya pasti ada kata will-nya. Atau be going to. Atau will be plus verb ing. Ya. Nah, kemudian di samping itu ada kata ciri. Kalau ini kata kerjanya ya. Kemudian kalau di sini adalah petunjuk waktunya. Petunjuk waktunya adalah soon, then, next week, next month, next year, in the 3-day time, tomorrow, maybe, probably, immediately, right away. Nah, itu semua adalah petunjuk waktu untuk future event. Ini petunjuk waktunya, ini kata kerjanya. Nah, ini ada frase pendukung. Jadi, in the near future, it happen someday, sooner or later. It will or it won't happen in this decade. In the next 20 years, I can wait for it to happen. I'll do it right away. I will get right on it. I'll do it immediately. Time will tell. Waktu akan menjawab. Nah, ini semuanya adalah frase yang menunjukkan future event. Seperti itu ya. Nah, in pairs kita lanjut for exercises 9. In pairs, arrange the following sentence into a good dialogue. Nah, di sini ada dialog rumpang, tapi mestinya dialognya antara dua orang ya, karena percakapan dialog itu kan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi minimalnya itu dua orang. Jadi kalau tidak dua orang itu biar dikatakan sebagai monolog. Nah, kita coba artikan terlebih dahulu sebelum kita bisa membuat sebuah percakapan ya. Kita artikan terlebih dahulu. Jaka, the COVID-19 pandemic has been going on for 2 years in the world. Pandemi COVID itu terjadi selama 2 tahun di dunia. Jaka, epidemiologists state that this pandemic won't be over soon because the low global vaccination percentage and the emergence of the new variant. Beberapa ahli epidemiolog dari WHO mengatakan bahwa pandemi ini tidak akan segera selesai karena vaksinasi globalnya itu rendah. Persentase vaksinasi global itu rendah dan kecepatan dari atau kejadian dari varian-varian baru. Nah, kemudian Jaka,
Besides, WHO also state that the coronavirus will still be lasting in 5 years time. Di samping itu, WHO juga mengatakan bahwa coronavirus akan ada selama 5 tahun lamanya. Kemudian jaga, I have no idea, time will tell. Saya tidak punya ide lagi, waktu yang akan menjawab. Nah, si respon dari Jaka, lawan bicara Jaka yaitu Ais ya. Do you think that all the people in the world will be vaccinated every years? Apakah kamu akan pikir bahwa semua orang di dunia ini akan mendapatkan vaksinasi atau akan divaksinasi setiap tahun? Nah, kemudian Ais, and I read in the newspaper this morning that there are new variant. Saya baca di surat kabar pagi ini yang menunjukkan muncul varian baru. Kemudian, right, and there is no sign that the pandemic will be over soon. Nah, baru kita susun. Jadi yang namanya kita membuat sebuah percakapan dari yang kata-katanya sudah disediakan dalam kalimat rumpang ya, kita bisa menyusunnya. Yang pertama adalah kita bisa lihat permasalahan itu dimulai dari munculnya COVID. Nah, kita bisa pilih the COVID-19 pandemic has been going on for 2 years in the world. Ini yang pertama. Kemudian respon Ais adalah tentunya persetujuan. Right. And there is no sign that the pandemic will be over soon. Ya benar. Tidak ada tanda bahwa pandemi akan segera berakhir. Balik lagi ke Jaka. Tentunya pilihannya jatuh ke ini. Besides, WHO also state that the coronavirus will still be lasting in 5 years. WHO mengatakan bahwa coronavirus akan tetap ada selama 5 tahun lamanya. Ini ya, 3, habis 1, 7, 3, balik lagi ke Ais. And I read in the newspaper this morning that there are new variant. Dan saya baru membaca surat kabar pagi ini bahwa ada varian baru. Jadi ke 6. Kemudian jelas selanjutnya adalah Joko di bagian WHO. Beberapa pakar WHO, epidemiolog dari WHO mengatakan bahwa pandemik tidak akan segera selesai karena rendahnya persentase vaksinasi global dan munculnya varian baru. Kemudian baru Ais di bagian, do you think that all the people in the world will be vaccinated every year? Apakah kamu berpikir bahwa semua orang di dunia akan mendapatkan vaksinasi setiap tahun? Joko menyerah. I have no idea. Time will tell. Seperti itu. Seperti itu susunannya. Gitu ya. Kita lanjut ke let's analyze. Let's analyze. For exercise 11, match the word in the left column with their synonym in the right column. Nah, yang pertama adalah unique. Unique means have some meaning with special. Nih ya, unique itu special. Kemudian venue itu adalah place atau tempat. Kemudian worthy itu adalah notable. Kemudian inspire, menginspirasi. Nah, inspired itu motivate. Ini ya, inspired itu sama saja have a same meaning with motivate. Kemudian expected itu jelas hope. Di sini ada hope. Kemudian welcome, welcome itu jelas great. Ini ya, graded.
Spectacular means have some meaning with eye-catching. Enak dipandang ya. Spectacular itu eye-catching, jadi pas, enak dipandang, enak dilihat. Kemudian reflex, sorry kok bukan reflex, iya bener ya. Reflex itu adalah mirror. Kemudian blissful have some meaning with happy. Nah, selesai. Oke, gitu. Kita sudah bisa mengetahui mengenai bagaimana kita menyusun sebuah kalimat future even. Juga kita bisa mempelajari mengenai sinonim dari beberapa kata. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti kelanjutannya kita akan mempelajari mengenai bagaimana kita membandingkan dua buah teks ya. Jadi di sini ada dua buah teks, The Giant's Glass Slipper Building of Taiwan dan Casa Terracotta. Tapi Pak Jul lanjutkan pada video selanjutnya. Gitu, saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.